Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Amaliatul Fitri. Pada kesempatan kali ini, kakak mau menceritakan sebuah cerita rakyat yang sangat seru dan juga menarik. Cerita rakyat kali ini berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang berjudul Terjaum-Jaum. Kira-kira gimana ya ceritanya? Tapi sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita kakak kali ini bisa menjadi hiburan yang seru dan juga menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Alkisah, di sebuah desa yang bernama Desa Sekar Katon, seorang laki-laki dan seorang perempuan tengah melangsungkan upacara pernikahan mereka yang disaksikan oleh seluruh warga desa. Mereka berdua berjanji untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia yang didasari oleh cinta kasih yang telah mereka jalin bertahun-tahun yang lalu, dengan bermodalkan cita-cita murni yang telah mereka sepakati berdua. Rumah tangga impian mereka kini telah menjadi kenyataan. Harta benda yang mereka miliki tak banyak, hanya cukup untuk hidup sederhana saja. Dengan penuh keyakinan, disertai dengan kemauan yang keras, akhirnya sampai juga saat dimana sang istri sekarang sedang hamil tua. Beberapa hari lagi tentu akan lahir seorang bayi, buah hati mereka, lambang ikatan suci di antara mereka berdua. Suatu ketika, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang istri melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Pria. Seolah mengerti akan kebahagiaan orang tuanya dan juga akan kondisi ekonomi keluarga, Pria tumbuh menjadi bayi yang tenang dan juga sehat. Hari demi hari, tubuhnya bertambah besar hingga tanpa terasa ia menginjak usia 10 tahun. Di saat yang tak terduga pula, ayah Pria meninggal dunia. Ayah yang sangat dicintai oleh Pria dan yang sangat mencintainya dengan tulus. Kemudian, beberapa tahun kemudian, ibunya Pria, wanita terkasih yang mencintainya sepenuh hati juga, berpulang ke rahmatullah. Peristiwa-peristiwa ini membuat Pria semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak. Dia menyadari bahwa dirinya sekarang adalah seorang yatim piatu. Diceritakan bahwa setelah ayahnya meninggal dan sebelum ibundanya wafat, ibu Pria pernah meminjam sebatang jarum dari adiknya, yaitu dari bibi Pria. Saat itu ibunya sangat membutuhkan jarum untuk menjahit baju Pria, karena baju lainnya masih basah. Maklum saja, saat itu sedang musim hujan, dan hujan turun sejak pagi. Ditambah lagi dengan keadaan ekonomi mereka yang sangat pas-pasan. Jarum yang dipinjam dari bibi Pria belum dikembalikan oleh ibunya hingga ibunya meninggal dunia. Pria pun menjadi bingung. Kini ia hidup sebatang kara. Kepergian ibundanya menyusul ayahnya tercinta membuatnya kehilangan tempat berpijak dan juga pegangan. Lalu hari ketiga setelah ibundanya wafat diperingati sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan hari ke-7, 9, 40, dan hari ke-100. Semuanya diperingati sesuai dengan kebiasaan yang ada di kampung Pria pada saat itu. Setelah semua itu berlalu, suatu hari bibi Pria datang ke rumah Pria. Sesampainya di sana, bibi Pria langsung menagih jarum yang pernah dipinjam oleh mendiang ibunya beberapa bulan yang lalu. "Hai Pria, mana jarum yang pernah dipinjam oleh mendiang ibumu dulu? Coba kamu carikan di mana ibumu menaruhnya." Dengan agak bingung, Pria menjawab, "Oh bibi, saya tidak tahu di mana ibu menyimpan jarumnya. Ibu pun tidak pernah memberitahukannya kepada saya, bibi." "Justru itulah Pria, kamu harus mencarinya sekarang. Bibi yakin bahwa jarum bibi itu masih berada di dalam rumah ini. Kalau kita tahu di mana ibumu menaruh jarumnya, itu kan namanya mengambil. Tapi karena kita tidak
tahu di mana ibumu menyimpannya, maka kamu harus mencarinya sekarang, pria. Bibi, pekerjaan ini sangat sulit. Bayangkan saja kita harus mencari satu batang jarum itu di rumah yang sebesar ini, Bibi. Dengan nada yang agak keras, Bibi pria menjawab. Cari saja, pria. Sesulit apapun itu adalah tanggung jawabmu. Kamu adalah anak satu-satunya dari mendiang ibumu. Bibi, bukankah Bibi adalah adik kandung dari ibuku? Tega sekali Bibi bersikap seperti ini pada Ananda yang lemah ini, Bibi. Hai pria, memang benar kau adalah anak dari saudaraku. Dan kau pria berhak memanggil Bibi padaku. Itu tidak pernah kita persoalkan. Yang menjadi masalah sekarang adalah jarum. Jarum yang pernah dipinjam oleh mendiang ibumu dahulu. Hanya itu saja, yang lain tidak ada. Bibi, soal jarum pinjaman ibu itu sangat sulit untuk dicari. Bagaimana kalau kita rundingkan saja jalan keluarnya, Bibi? Jalan keluar katamu, pria? Tidak bisa. Sekali yang dipinjam adalah jarum, maka yang harus dikembalikan juga adalah jarum. Pria pun merenung sejenak. Lalu ia berkata, Bibi, bagaimana kalau satu batang jarum itu pria ganti dengan satu kandang kerbau? Bibi pria menjawab, tidak bisa. Bagaimana kalau dua kandang kerbau? Bibi pria menjawab, tidak bisa, pria. Bagaimana kalau 3 kandang kerbau? Habis sudahlah semua harta benda yang ku miliki, Bibi. Tidak bisa, pria. Pria seketika itu juga menangis terseduh-seduh. Tega sekali bibinya memberikan tugas yang seberat ini padanya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Kemana ia harus meminta pertolongan? Dari siapa ia berharap bantuan? Siang dan malam, pagi dan sore, pria tak bisa memejamkan mata. Pikirannya selalu tertuju bagaimana ia bisa menemukan jarum bibinya. Makan tak berselera, minum pun jarang. Bibi hanya memberinya waktu 3 hari saja. Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah pertolonganmu kepada hamba-Mu yang lemah ini. Keluh kesah tak henti-hentinya keluar dari mulut pria. Akan kutanyakan ini pada ibu. Oh, di manakah ibu? Bukankah ibu telah meninggal dunia? Mungkinkah aku harus berbicara dengan kuburan? Kadang-kadang keluh kesahnya diiringi ratapan tak sadar. Oh ibu, oh bapak, di manakah aku harus mencari jarum yang ibu simpan dulu? Ananda akan mengganti jarum tersebut dengan 2 kandang kerbau, 3 kandang kerbau. Namun tidak juga. Yang dipinjam jarum, yang harus kembali juga harus jarum pula. Demikianlah ratapan yang terus keluar dari mulut pria. Suatu hari tanpa sadar, pria keluar dari rumah. Ia berjalan terus tanpa tahu mau kemana. Hanya mengikuti langkah kakinya saja. Ia terus menangis karena hatinya sangat sedih. Orang-orang yang melihatnya ikut merasa kasihan kepadanya. Mereka sedih melihat anak yatim piatu yang sangat menderita. Tapi mereka hanya bisa berdoa, semoga Tuhan melindungi pria dan menunjukkan jalan yang terbaik untuknya. Oh ibu, oh ayah, di manakah ibu menyimpan jarum bibi? Aku mau menggantinya dengan 2 atau 3 kandang kerbau, tapi tetap tidak bisa. Kalau meminjam dengan jarum, harus dikembalikan juga dengan jarum pula, kata pria. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala
pasti akan menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Asalkan saja orang-orang tersebut tetap berada di jalan yang benar. Allah akan mendengar doa orang yang bersungguh-sungguh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawabnya. Hal yang tidak mungkin bagi manusia bisa saja terjadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Begitu juga yang terjadi dengan pria. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan baginya. Tiba-tiba pria merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Di depannya ada jalan lurus dan lebar. Di sisi kiri dan kanan jalan itu ada pagar. Jalan itu terbentang jauh ke depan. Pria pun memutuskan untuk mengikuti jalan itu, sambil terus menangis dan berkata, "Oh ibu, oh ayah, di mana ibu menyimpan jarum bibi? Aku mau menggantinya dengan 2 atau 3 kandang kerbau, tetapi tetap tidak bisa. Kalau yang dipinjam adalah jarum, maka yang dikembalikan juga harus jarum." Pria terus berjalan di jalan itu tanpa peduli rasa lelah dan haus. Sampai akhirnya ia tiba di suatu tempat dan mendengar suara yang memanggil namanya. "Hai pria anakku." Pria pun langsung menoleh ke arah suara itu. Ia sangat terkejut melihat siapa yang duduk di depannya. "Oh ibu, senangnya bisa bertemu ibu lagi. Aku sedang bingung sekali ibu. Tapi bukankah ibu sudah meninggal? Bagaimana kita bisa bertemu lagi?" "Benar pria, ibu memang sudah meninggal. Sekarang kamu sedang berada di rumah ibu, bukan rumah kita yang dulu lagi. Ceritakanlah pria, apa yang sedang membuatmu kebingungan lalu datang kemari?" Pria pun memeluk ibunya erat-erat. Lalu ia mulai bercerita tentang kesulitan yang sedang ia hadapi. "Ibu, bukankah ibu pernah meminjam jarum dari bibi, tapi jarum itu belum dikembalikan sampai ibu meninggal?" "Betul nak, ibu memang pernah meminjam jarum dari bibimu. Kamu harus mengembalikan jarum itu. Ibu menyimpannya di dalam gulungan benang yang diselipkan di atap depan pintu rumah kita. Cobalah kamu cari di sana, kamu pasti akan menemukannya, nak." "Baik ibu, aku akan mencarinya dan segera mengembalikannya kepada bibi. Tetapi sekarang hari sudah hampir malam. Bolehkah aku menginap di sini ibu dan baru pulang esok pagi? Tolong izinkan aku menginap di sini, Bu." Tak lama kemudian, ayahnya juga datang. Pria pun meminta izin lagi kepada ayahnya agar bisa bermalam di sana. Akhirnya, pria menginap di rumah ibunya di alam lain itu. Sepanjang malam, mereka tidak tidur. Mereka hanya berbincang-bincang sambil melepas rindu. Ibu, ayah, dan pria memang saling menyayangi. Jadi, mereka ingin menikmati waktu bersama sepuasnya. Namun, pagi pun tiba. Saatnya pria berpisah lagi dengan orang tuanya. Ibunya berbicara dengan lembut tapi tegas. "Pria, sekarang waktunya kamu pulang, nak. Segeralah kembalikan jarum itu kepada bibimu. Dan sebagai tanda bahwa kamu sudah datang ke tempat ibu, bawalah sekuntum bunga ini pria. Gunakanlah bunga ini dengan baik menurut pikiranmu." Kemudian ibunya memberikan sekuntum bunga yang sangat indah dengan 5 helai mahkota. "Ini nak." Pria pun menerimanya dengan senang hati. Ia memandangi bunga itu lalu berkata, "Ibu, bolehkah aku tahu apa nama bunga ini, Bu?" Ibunya tidak menjawab. Kemudian pria bertanya lagi,
"Apa nama bunga ini, Ibu?" Ibunya tetap diam, seolah tidak mendengar. Pria bertanya lagi kepada ibunya dengan sabar. "Ceritakanlah kepadaku, Ibu, apa nama bunga ini, Ibu?" Kemudian ibunya menjawab, "Bunga apa?" Tapi tepat setelah mengucapkan kata "apa", tiba-tiba ibunya menghilang. Mereka pun berpisah dan kembali ke dunia masing-masing. Ibu pria kembali ke alamnya karena memang sudah tiada, sementara pria kembali ke dunia nyata karena ia masih hidup. Pria masih berdiri terpaku di tempatnya. Ia belum ingin pergi, hatinya masih terguncang karena kejadian barusan. Di tangannya masih tergenggam bunga pemberian dari ibunya, sementara ibunya sudah menghilang begitu saja. Perlahan-lahan, pria mulai sadar dan mulai mengumpulkan kekuatannya kembali. Ia pun bersiap untuk pulang. Langkahnya pun kini ia percepat dengan mantap. Di pikirannya hanya ada satu hal, yaitu jarum milik bibinya. Apakah benar apa yang dibilang oleh ibunya tadi? Mudah-mudahan saja benar. Tapi kalau tidak, gimana nanti? Kemudian sepanjang jalan, pria diliputi dengan rasa ragu dan khawatir. Namun, bunga dari ibunya tetap ia genggam, seolah memberi rasa semangat. Akhirnya, pria sampai di rumahnya. Tanpa menunda, ia langsung ke depan pintu. Ia mengadah tangannya sebentar, kemudian ia meraba bagian atas pintunya. Nah, benar saja, ia menemukan segulung benang yang dibungkus daun pandan. Dan di sana tertancap jarum yang selama ini ia cari-cari. Rencana pria selanjutnya adalah mengembalikan jarum itu kepada bibinya. Dengan berlari-lari, pria pergi ke rumah bibinya. Sampainya di sana, ia segera memanggil bibinya. "Bibi, ini pria datang untuk mengembalikan jarum dulu dipinjam oleh ibu. Pria sudah menemukannya, Bibi." "Oh pria, benarkah kamu sudah menemukan jarum itu?" "Ya, benar Bibi. Pria telah pergi menanyakannya langsung pada ibu." "Terimalah Bibi, ini jarum Bibi." Bibi pun menerima jarum itu dari pria. Setelah diteliti dengan seksama, ternyata jarum itu memang benar jarum yang dulu telah dipinjam oleh ibunya pria. Kemudian Bibi bertanya kepada pria, "Pria, benarkah kamu telah bertemu dengan ibumu?" "Benar Bibi, pria tidak berbohong." "Pria, bagaimana mungkin kita yang masih hidup ini dapat bertemu dan berbicara dengan orang yang sudah meninggal? Katakanlah yang sebenarnya, pria." Pria kemudian menceritakan semua pengalamannya kepada Bibi, sejak pertemuannya dengan bibinya hingga ia mengembara tanpa arah dan tujuan. Bibi semakin heran ketika pria menceritakan bahwa ia juga bertemu dengan ayahnya dan menginap di rumah ibunya. "Baik pria, kalau memang benar demikian, coba tunjukkan bukti bahwa semua ceritamu itu memang benar." Pria pun lalu mengeluarkan sekuntum bunga pemberian ibunya pagi tadi. Kemudian bunga itu diteliti oleh bibi dan paman yang juga hadir di sana. Mata mereka berdua hampir melompat. Kemudian mereka berdua terkagum-kagum betapa indahnya bunga yang dibawa oleh pria. "Bunga apa ini, pria? Benarkah kamu bertemu dengan kedua orang tuamu?" Tak lama kemudian, tersebarlah berita ke seluruh pelosok desa bahwa pria pernah bertemu dengan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan kini, pria memiliki sekuntum bunga yang sangat indah. Banyak warga kampung yang datang mengunjungi pria hanya untuk mendapat penjelasan tentang asal mula
peristiwa hebat yang dialami oleh pria. Semuanya diceritakan oleh pria dengan sebenarnya, tanpa ditambah ataupun dikurang. Bahwa hal itu terjadi akibat pinjaman jarum yang belum dikembalikan. Kemudian bunga yang bermahkotakan 5 helai itu tak henti-hentinya dipandangi oleh warga karena mereka sangat memuji keindahan bunganya. Banyak yang menawarkan untuk membeli ataupun menukarnya dengan benda-benda lain. Akhirnya, bunga itu ditukar juga oleh pria. Helai bunga yang pertama ditukar dengan 1 kandang kerbau. Kemudian helai bunga yang kedua dengan 1 kandang sapi. Helai yang ketiga ditukar dengan 1 kandang kambing. Dan sisanya ditukar dengan sawah, kebun, dan rumah. Dengan tertukarnya semua helai bunga pria, kini ia menjadi orang yang berpunya, yang memungkinkan hidupnya lebih berkecukupan. Pria yang sejak kecil hidupnya serba kekurangan, sekarang kini berubah menjadi orang yang lebih kaya raya. Untuk kehidupan sehari-hari, pria tidak perlu lagi bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi kini usianya yang akan menginjak remaja, perhatian banyak orang tertuju padanya. Semua itu pria dapatkan berkat kesabaran, ketekunan, serta keyakinan pria kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena namanya adalah pria, semua orang akan prihatin. Kini ia menjadi orang yang terhormat akibat jarum yang dipinjam. Ditinggal mati sebelum dikembalikan. Tamat. Demikianlah cerita tentang terjauh-jauh yang mengajarkan kita tentang kesabaran dan juga ketekunan. Semoga cerita rakyat kali ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Terima kasih ya yang sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.